Halo Rek, kami sedang mengunjungi pameran pusaka Tosan Aji Keris yang bertema Reinkarnasi Majapahit dalam memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pemuda Surabaya. Ikuti keseruan kami. Kalian tahu nggak sih salah satu senjata tradisional di Indonesia? Kalian tahu nggak sih jenis-jenis keris itu apa aja? Kalian pasti pada pengen tahu kan? Oleh karena itu, simak videonya selanjutnya. Halo Rek, di sini kita sedang berada di acara pameran pusaka Tosan Aji yang diselenggarakan di alun-alun Surabaya. Dan sekarang ini kita lagi bersama salah satu kolektor keris yang ada di pameran ini. Kita boleh tahu nggak sih nama Bapak siapa? Saya namanya Ki Endro Kusumo. Bapak Ki Hendro Kusumo, panggilannya Pak? Ki Endro gitu saja. Oh, Ki Hendro. Ki Hendro ini asal dari mana? Saya berasal dari Yogyakarta, Mbak. Jakarta. Di sini itu Bapak ada kenalan kah atau Bapak emang langsung dari Jogja ke Surabaya? Ya memang begini, Mbak. Ini kan event tahunan di Surabaya untuk memperingati hari apa namanya, Mbak, ini pahlawan 10 November ya, Mbak. Biasanya kota Surabaya mengadakan pameran pusaka. Kita dapat undangan kita untuk menghadiri pameran pusaka di sini gitu. Selain Surabaya ada nggak sih kota-kota lain? Ada, Mbak, itu bergilir, Mbak. Biasanya nanti besok tanggal 23 25 itu di Solo. Terus kemarin di mana? Di Tegal. Terus Desember akhir itu di Jakarta besok untuk tahun ini. Untuk tahun ini ya. Betul. Bapak di sini sama teman-teman atau ada keluarga juga ikut? Teman-teman semua ini, Mbak. Teman-teman semua ya. Kolektor keris juga ya? Iya, kita bukan kolektor, Mbak, tapi kita penjual. Oh, penjual. Atau pemaham keris gitu, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Di sini apa alasan Bapak untuk mengkoleksi keris? Karena saya bukannya mengkoleksi, Mbak, tapi saya mencari di tempat-tempat, terus kita bersihkan, terus kita kan pemaharan, Mbak. Jadinya kita jual lagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, Mbak. Ya. Kira-kira itu di mana mencarinya, Pak? Biasanya di desa-desa orang yang sudah tidak mau istilahnya merawat, jadinya daripada ini kan mesti pada dimaharkan gitu. Bahasanya itu diperjualbelikan tapi namanya dimaharkan gitu. Selanjutnya, sejak kapan Bapak mulai tertarik mengkoleksi ini keris? Mungkin kurang lebih tahun 1998 ya, Pak. Oh, udah lama juga ternyata, Iya. Pak ya. Itu dari diri Bapak sendiri atau ada keluarga yang? Ya saya nggak tahu, Mbak, tapi yang jelas sedikit banyak dulu orang tua saya itu seorang dalang. Ya, dalang wayang kulit. Nah, makanya dari itu atau itu mungkin bagaimana, tapi ketertarikan saya memang dari kecil dulu, Mbak. Cuman saya mulai menggeluti, mulai mencermati, mulai ini ya dari tahun kurang lebih 1998 tadi. Lama ternyata, Pak. Iya, betul, Mbak. Terus ini Bapak, saya lihat ini kan banyak banget koleksi-koleksinya yang dijual di sini ya. Kira-kira ini namanya apa? Terus asalnya itu dari mana gitu, Bapak? Oh, begini. Ini bermacam-macam, Mbak. Seperti ada sengkelat, ada sabu inten, ada brojol, ada macam-macam ini. Ada megantoro, ada naga tapa, macam. Karena begini, Mbak. Keris itu orang bisa tahu itu keris karena harus tahu dulu belajar, ada di situ ada buku tentang pemahaman tentang keris ya, Pak. Oh. Itu harus ada tahu rincian. Nah, rincian itu seperti ada gereneng, ada tikel alis dan sebagainya. Makanya dapur keris itu bahkan bisa dihitung bisa lebih dari 1000, Mbak, dapur. Nah, terus nanti ada pamor, bermacam-macam pamor, ada yang ada yang lurus begitu, Mbak. Kalau boleh tahu ini ditunjukin salah satu gitu Bapak? Ya. Iya. Maaf ini. Ya. Ini Mbak, Mas, agak di sebelah sini.
Ini sengkelat namanya, Pak. Dapur sengkelat. Dapur sengkelat itu lu 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Itu dapurnya sengkelat. Ini kalau ininya 1, Mbak. Tapi kalau ini lambe gajahnya 2. Ini namanya lambe gajah nih, Rijian. Oh iya. Kalau 2 itu namanya parung sari. Sudah lain lagi, Mbak. Dan ini pamornya lar gangsir. Lar gangsir itu bahasanya Indonesia tuh seperti sayap jangkrik itu loh. Tahu nggak jangkrik? Oh, iya. Betul seperti itu, Mbak. Ini salah satu koleksi lama saya yang mungkin mau ikut dengan saya ya, karena setiap ada ini nggak pernah jadi. Gitu, Mbak. Ada nggak sih ini filosofi dari keris ini Bapak tahu nggak? Filosofi dari lar gangsir itu, Mbak, kalau orang Jogja ininya tuh seperti ini, Mbak. Lar gangsir itu kan seperti sayap, biar supaya mempunyai harapan dan tujuan bahwa si pemegang ini akan terbang setinggi-tingginya. Seperti itu, maksudnya cita-citanya. Iya. Maksudnya harapannya. Bagus juga ya. Gitu ya. Makanya ya. Ya, begitu. Dulu kan gini, Mbak. Empu itu kan selalu dapat pesanan dengan orang-orang yang notabene orang dulu itu kan orang seperti ada Pak Lurah, ada namanya pejabat-pejabat lah, pejabat itu dia memesan kepada empu satu bilah keris itu mempunyai makna. Dan empu tadi membikinnya dengan doa supaya keris ini bermanfaat dengan yang memesan. Seperti itu. Jadinya untuk mistis, untuk apa itu nomor kita terbelakangan karena iya nih banyak yang mengkaitkan dengan mistis kayak gitu-gitu. Ya itu begini sebetulnya, karena orang itu tidak memahami benar tentang keberadaan keris tersebut, akhirnya bilang ini itu sebetulnya enggak, Mbak. Ini seni yang justru seni betul-betul dari leluhur kita. Nah supayanya ini bisa lestari, kan juga Mbak juga kan yang harus melestarikan, betul? Iya begitu seperti itu. Jangan kita melulu, Mbak juga harus belajar. Ini asalnya dari ini kita dapat waktu itu kalau nggak salah di Delanggu. Delanggu itu antaranya Klaten sama Solo. Ini nom-noman ini PB 9. Di era PB 9. Paku Buwono ke-9. Nanti Mbak buka lagi tahun berapa Paku Buwono ke-9 ada di situ. Ciri-cirinya udah ada. Kan setiap itu kan ada ciri-cirinya, Mbak. Ya. Ya. selainnya ini ada lagi kah yang menurut Bapak yang paling istimewa gitu? Oh, ada, Mbak. Bentar. Ini agak istimewa nih, Mbak. Ada sesuatunya kah, Pak? Nah, ini agak istimewa, Mbak. Istimewanya ini naga sasra yang sering disebut-sebut orang itu naga sasra Sabu Inten. Naga sasra Sabu Inten itu naga sasra yang berluk 11. Berluk 11. Iya, ini luk 11. Oh, iya, Bentar ya, iya. taruh ya. Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang mitosnya dulu sering dicari seorang pejabat, sering dicari oleh pembesar-pembesar, bahkan orang pembesar-pembesar keraton dulu kan mencari ini supaya dia mempunyai power dan kekuatan yang tinggi dari Sang Halik. Karena naga itu menggambarkan kekuatan yang dari 4 unsur alam. Dari dan ini dikinatah dengan emas murni, Mbak. Ini, Mbak. Oh, berarti ini emas asli, Pak? Emas murni, ya. Dan ini permata-permata. Ya, ini permata rubi, ini berlian. Ini rubi berlian ini, Mbak. Ini Kalau yang ini asalnya dari mana ya, Pak? ini sebetulnya sedikit banyak mohon maaf ini warisan dari nyonya saya. Nyonya saya kebetulan masih ada terah di Hamengkubuwono ke-7. Berarti turun-temurun. Ya, tapi ternyata itu keluarganya nyonya saya baru cuman saya buat aja di sini, Mbak. Belajar gitu. Dan ini ada kembang-kembang ini apa emang dari sananya atau? Ini memang saya harus pakai ini, Mbak.
saya harus pakai ini supaya, maksudnya kemarin kan wangi mbak, ini mbak, wangi bukan karena ini apa enggak, supaya ini tetap harum. Iya. Gitu, tapi karena sudah kering ya nggak harum, tapi cuma nempel ya tak biarin aja. Iya, biarin aja. Gitu ya. Iya. Itu Gitu. berarti yang Dari motif-motifnya ini Pak, filosofinya gimana? Ada Ya, ini nada, kan- ini ada tumbuhan. Iya, ini kan lunglungan namanya mbak. Lunglungan sekar anggrek. Anggrek itu kan setiap orang kan pasti senang tuh mbak. Bunga sekar itu kan bunga, anggrek itu kan bunga yang tumbuh selalu menempel. Jadinya dia mempunyai harapan, dan untuk mempunyai harapan dulunya mungkin si pemegang itu mempunyai harapan barang siapa memegang pusaka ini dia akan di mana-mana bisa hidup, dan di mana-mana pun dia selalu akan dihargai. Tapi kan anggrek di sini kan anggrek terkenal dengan tumbuhan pengganggu atau tumbuhan hama gitu. Ya, kalau Yang anggrek menempel menurut di- saya anggrek itu bukan tumbuhan pengganggu, Mbak. Bukan Kan dia nggak bisa hidup sendiri, dia harus ada inangnya. Iya, itu maksudnya kan sekar anggrek, maksudnya kan sekar itu kan bunga. Ya. Anggrek itu juga bunga, maksudnya bisa tumbuh mau kemana pun, mau apa bisa hidup, bisa menjadi panutan. Maksudnya kan seperti itu, Mbak. Bukan terus kalau sekarang kan harus nyarinya di hutan, nempel di mana-mana kan. Di budidaya pun juga bisa, Mbak, kan gitu ya. Iya. Tapi apa ya Pak, kalau keris itu harus bergelombang gini, kenapa enggak? Enggak, itu ada yang lurus, ada yang lurus, banyak yang lurus. Maksudnya lurus sama ini tuh ada maknanya, Mbak. Ini seperti orang dalam hidup, Mbak. Biasanya kan berliku-liku, Mbak. Berliku-liku, Pak. Toh pada akhirnya kita nanti akan pulang ke sang halik. Intinya seperti itu, Mbak. Ya. Maksudnya kalau ada lurus, kenapa kok harus dengan lurus? Enggak, sama saja sebetulnya. Lurus itu hanya menggambarkan kita suruh berjalan sebaik-baik mungkin. Nah, begitu, Mbak. Ini maaf ya, tak masukkan ya? Iya. Berarti itu keris favorit Bapak ya? Ini favorit saya ini. Buat yang keris lurus itu ada nggak sih yang menurut Bapak istimewa gitu? Kalau saya istimewa, Mbak. Seperti ini aja. Ini keris yang berdapur tilam upih. Tilam itu tikar, upih itu hidup berdua. Jadinya ini dulu selalu dibikin oleh seorang orang tua untuk dihadiahkan anaknya setelah menikah. Nah, itu makanya keris tilam upih ini selalu terbanyak di antara keris-keris lainnya, karena ini dihadiahkan kepada seorang anak setelah menikah, karena harapan dan tujuan orang tua supaya tilam itu tikar. Upih itu hidup antara laki-laki dan perempuan supaya langgeng, supaya baru kalah. Itu nanti kita lihat dari anunya, Mbak, pamornya. Nah, itu kan arti dari sebilah keris itu kan dilihat dari pamor. Ini pamor pendaringan kebak. Artinya pendaringan kebak itu tidak akan kekurangan tentang makan. Nah, di sini ada lagi udan mastiban. Udan mastiban itu jadinya orang itu akan diberikan kemanapun dia akan melangkah, kemanapun dia akan bekerja pasti akan mendapatkan hasil. Maksudnya orang tua Jadi seperti itu. penunjukan dari doa gitu ya. Betul. Jadinya kan gini, si empu membikin keris itu kan otomatis yang pesan kan yang minta. Oh, saya minta seperti ini. Lah empu itu berdoa sambil membikin keris ini. Jadinya keris itu sebetulnya dalamnya itu hanya sebuah doa. Sebuah doa dan harapan si pemegang besok. Seperti itu, Mbak. Sudah paham ya? Siap. Selanjutnya ini untuk dari koleksi Bapak ini ya kan. Cara untuk merawatnya gimana Bapak? Oh, cara merawatnya mudah, Mbak. Cara merawatnya tinggal kita bersihin warangkanya, kita minyain. Sudah cukup seperti itu, Mbak. Tapi nanti kalau karaten baru kita cuci. Kalau belum karaten, walaupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya kita biarin aja. Yang penting kita minyain, kita rawat. Tidak harus 1 tahun. Kadang 1 bulan sekali kita buka, kita lihat, oh kalau ada karatnya ya kita bersihkan. Seperti itu. Kira-kira itu berapa lama waktunya bisa karatan itu Pak?
Kalau kita rajin Mbak, ini udah berapa tahun ini nggak karatan, karena kita rajin kasih minyak aja. Minyak kan ada minyak khusus keresan ada Mbak. Oh iya. Oh, untuk anti karat, untuk pengawet besi supaya dia tidak keropos dan sebagainya dan sebagainya. Ada. Seperti itu ya. Lalu ini bagaimana kira-kira ya untuk pandangan Bapak tentang generasi milenial yang minim pengetahuan tentang pusaka tradisional ini gimana Pak? Nah begini, buat generasi muda sekarang, hargai leluhur Anda, belajari leluhur Anda, karena leluhur kita sebetulnya itu lebih pintar Mbak, lebih tahu tentang masa depan. Jadinya gini Mbak, belajari dengan sesama peninggalan-peninggalan leluhur, terus belajari apa yang pernah ditinggalkan leluhur, belajari semaksimal mungkin, karena itu akan menunjukkan masa depan yang akan lebih baik. Gitu. Terima kasih. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pengunjung yang lewat pameran keris ini? Ya kalau untuk pengunjung, monggo, biar senang dulu aja tentang sebilah pusaka keris peninggalan leluhur, supaya dia mencintai aja budaya. Untuk generasi muda, saya harap juga cintailah budaya kamu, gitu loh. Budaya leluhur kamu supaya tetap lestari. Jangan nanti budaya kita malah dimiliki orang Mbak. Iya, Seperti sekarang gini, kita gamelan aja sudah dikuasai oleh orang luar. Justru kita kebalikan, budaya orang luar kita kuasai, tapi kita menguasai pun juga setengah-setengah. Iya. Ya kan? Padahal di dalam keris, khususnya budaya di dalam keris itu banyak filosofi Mbak. Banyak yang harus kita pelajari, betul-betul kita pelajari. Di situ banyak sekali guna dan manfaatnya untuk kehidupan, maksudnya gitu loh. Pak, terakhir ya Pak ya. Saya Siap. penasaran, kan banyak banget dupa-dupa di sini, itu emang harus atau ada alasan kenapanya? Dupa itu hanya untuk simbol wewangian. Jadinya begini Mbak, karena simbol dulu itu dengan kemenyan, kan harus dibakar dan sebagainya. Kita sekarang lebih simpel, pakai dupa hanya untuk wewangian saja Mbak, hanya untuk wewangian. Jadinya jangan ditafsirkan kalau keris ini diberi makan ini loh, jangan ya, itu salah ya. Itu cuman simbol wewangian. Setiap ada event pameran, setiap ada event yang urusannya dengan benda-benda pusaka, pasti ada bunga, pasti ada dupa dan kemenyan. Itu hanya simbol saja Mbak, karena sebetulnya bunga itu kan ada simbolnya Mbak. Nah, itu ada simbolnya, ada artinya. Seperti dupa itu pun juga dicampur seperti ditempa seperti sebilah pusaka tadi, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas informasinya dan kesempatannya. Semoga informasi yang kami dapatkan barusan dapat berguna untuk generasi-generasi Siap. kita selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak. Rahayu, rahayu.